kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Saya cukup berbahagia seumur dakwah saya selama 30 tahun. Mulai dari 90-an ya, sampai sekarang alhamdulillah, dan mudah-mudahan istiqamah ilal mamat. Cuma kebahagiaan dakwah hari ini, 2 hari ini didampingi Pak Ketua DPRD, ini Masya Allah, dan ini pengalaman dakwah yang belum pernah saya alami. Ya, sekali pernah dipercaya jadi penasihatnya Pak Badruddin Haiti ketika beliau jadi Kapolri. Ketika itu saya diamanai untuk audiensi ke Kapolda-Kapolda seluruh Indonesia tentang radikalisme, tentang komunisme, tentang termasuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Alhamdulillah ya, sukses, dan akhirnya berakhir setelah pensiunnya beliau. Dan ini merupakan satu perpaduan irama hidup agama yang cukup bagus. Karena Imam Al-Mawardi mengatakan ad-dinu bil mulki yaqwa. Agama dengan kekuasaan itu akan kuat. Wal mulku bid-dini yabqa, dan kekuasaan dengan agama akan bertahan. Makanya ketika al-ulama wal umara itu berdampingan seperti yang dialami oleh para petugas dakwah, kalau di Jawa disebut wali, ya, kalau di Sumatera itu disebut dengan da'i. Maka kalau kita lihat sejarah kerajaan di Aceh, di Sumatera Barat, itu semua bertahan, termasuk di Demak, di Cirebon, dan juga di Banten. Demak dengan kerajaannya Demak Bintoro yang dirintis oleh Raden Patah, yang memiliki gelar Jimbun. Cirebon yang dirintis oleh Sunan Gunung Jati, kemudian yang Banten dirintis oleh anaknya Hasanuddin. Dan ini adalah fakta, dan ini merupakan suatu hal yang realitas. Makanya ketika ulama dan umara bukan hanya tidak berdampingan, bahkan berhadap-hadapan, maka yang menjadi korban adalah umat dan agama.
Nah, kali ini kita menyoal rangkaian sejarah kiprah Wali Songo. Yang tadi malam saya sampaikan pernyataan Twin B bahwa sejarah adalah cerita manusia agung dengan segala kiprahnya. Seperti yang dikatakan oleh ahli sejarah dari Unpad, Eka Jati mengatakan bahwa sejarah itu isinya adalah cerita kisah yang memuat perilaku, pekerjaan, pengalaman, cita-cita luhur satu manusia. Makanya di dalam sejarah itu ada perilaku, ada pekerjaan, ada pengalaman, cita-cita luhur yang digoreskan oleh manusia-manusia agung itu. Contoh utama yang paling sentral adalah manusia agung Rasulullah SAW. Kemudian Khulafaur Rasyidin, lalu secara umum adalah salafun salih. Kemudian para ulama, ada ulama ahli hadis seperti Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ulama-ulama ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan reformer yang hidup dari masa ke masa, yang diawali dari Umar bin Abdul Aziz, kemudian Imam Syafi'i, kemudian seterusnya ila yaumil qiyamah. Nah, kali ini tiba saatnya saya akan menyoal ajaran. Kalau tadi malam saya lebih banyak menyoal sosok, lebih menyoal pemikiran-pemikiran yang diusung oleh para wali songo sekarang. Kalau tadi malam perjalanan hidup, kalau tadi malam lebih kepada biografi, kalau tadi malam kita lebih pada asal usul. Tapi hari ini, pagi ini kita akan sampaikan ajaran Wali Songo yang dimuat oleh buku Kropa Ferrara. Kropa itu bahasa Italia yang artinya adalah lontar atau rontal. Jadi pengucapan yang kebalik dan dua-duanya benar. Rontal atau daun lontar. Di sini ada enggak? Hah? Daun lontar ada enggak? Hah? Banyak kan? Enggak ada. Gitu. Itu daun yang dari masa ke masa sebelum ditemukan kertas menjadi alat penulisan yang cukup populer. Kalau di Mesir kertas papirus ya, karena tidak ada lontar. Kalau di Indonesia, di Jawa itu hampir menyebar di seluruh daerah rontal atau lontar atau kropa. Ferrara adalah daerah di mana tempat perpustakaan umum berdiri di situ yang dinamakan Perpustakaan Aristia. Nah, di situ ditemukan atau ada ya tumpukan lontar-lontar yang berisi tulisan Jawa, cuman tidak ada pengarangnya. Maka pihak perpustakaan takut ini punah, takut ini hancur, maka segera difotokopi kemudian dikirimkan ke Leiden Belanda untuk diterjemahkan. Dan bahkan bukti sudah banyak hilang ketika diterjemahkan itu karena gorekan-gorekan di lontar itu sudah mulai aus. Ternyata ini adalah manuskripsi yang berasal dari Indonesia, dari Jawa. Setelah diteliti, dan itu ditemukan pada tahun dimulai pada tahun 1962. Itu dicarikan penerjemah,
seluruh Indonesia, seluruh Jawa nggak menemukan. Sampai akhirnya pada tahun 1972, berarti berapa tahun itu? 10 tahun baru ditemukan pakar ini bahasa Jawa Kawi pertengahan, yaitu Drewes dari Belanda itu sendiri. Akhirnya diteliti, dipelajari, dan akhirnya berhasil untuk diterjemahkan. Dan dengan terjemahan kitab itu yang cuma 23 lembar mendapatkan gelar doktor. Oh, kan gitu. Penelitian susah memang. Dan kata beliau, Drewes, siapa saja yang mengikuti ajaran ini pasti mendapatkan keislaman yang utuh. Dan saya itu terkaget-kaget, terkagum-kagum isi daripada ajaran Islam yang diusung di dalam kitab itu. Apalagi wali cuma dikesankan topo broto, topo ngeli, ya, atau dikesankan mengusung ajaran-ajaran animisme atau Buddha, itu jauh dari panggang. Untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke dalam isi buku tersebut yang sudah berhasil diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Kita baca, Niko sakataing para wali sami apeguneman ing Giri Gajah ing Gunung Kedaton. Berarti bahasanya ini bahasa betul-betul Kawi pertengahan. Beda dengan bahasa Kawi yang modern. Itu. Ya, lihat aja, makanya saya masih kurang yakin kalau lir ilir tanduri wusumilir itu tulisan asli Sunan Bonang, karena bahasanya tidak mencerminkan bahasa Kawi pada zaman itu, apalagi Tomboati, ya kan gitu. Kang apa gunemaken tingkahing mangarifat, kang karihin pangeran in Bonang, berarti pada saat itu yang hadir adalah Sunan Bonang. Kaping kalih pangeran ing Mojo Agung, yang tidak lain kemarin tadi malam Burereh atau Abu Hurairah Mojo Agung, yang juga memiliki anak namanya Bentong, kemudian akhirnya anaknya itu hijrah ke Malaysia, makanya di Malaysia itu ada daerah namanya Bentong. Itu. Kaping 3 pangeran ing Cirebon, berarti Sunan Gunung Jati hadir. Kaping 4 pangeran ing Kalijogo, Sunan Kalijogo juga datang. Kaping 5 Syekh Bentong, maaf ini anaknya Syekh Mujagung tadi, Syekh Bentong datang juga. Kaping 6 Maulana Maghribi, yang ini kalau kita membaca diskusinya, dialognya, musyawarahnya, dan gagasan pemikiran di dalam sarasehan ini, paling alim di antara wali itu. Cuman sayang kita zong tidak menemukan biografinya sama sekali. Siapa Maulana Maghribi ini? Yang jelas dari Maghrib, Maroko. Oh coba. Jadi Indonesia, Jawa itu Masya Allah sudah kedatangan tokoh-tokoh, ya, ulama-ulama, pakar-pakar, dan berbagai macam lintas negara pada zaman itu. Coba Maghribi berarti dari Maroko. Kaping 7 Syekh Lemah Abang. Nah ini tampaknya Siti Jenar sedang diadili ma'rifatnya oleh para wali, makanya nanti akhirnya diputuskan bahwa Syekh Lemah Abang alias Sunan Siti Jenar itu sesat, yang akhirnya dihukum mati oleh para wali itu. Kaping 8 pangeran ing Giri Gajah ing Gunung Kedaton, dan ini pemimpin sarasehan. Duk paguneman ing dino jumungat. Ya, ini makanya orang Jawa itu nggak bisa bilang ain tapi ngain. Jumungat
ya, mangarifat. Makanya ketika membaca Al-Quran pun alhamdulillahirabbil ngalamin, itu kan gitu. Ya. Tanggal ping 5 ing wulan Ramelan. Nah, makanya tadi malam saya katakan Ramadan di dalam lidahnya orang Jawa berubah menjadi Ramelan. Makanya kalau ada orang namanya Ramelan, dulu itu Ramadan, kepleset jadi Ramelan. Tahun Wawu. Nah, tahun Wawu ini tidak diketahui karena tahun zaman dahulu yang dipakai oleh para wali itu tahun Abajadun Hawazun, ya, pakai hitungan Arab, ya, secara persisnya kita tidak tahu tahun Wawu itu tahun berapa. Yang kita ketahui wulan Ramelan. Nah itu, oke. Nah, dalam pembukaan Sarasehan Sunan Giri berkata kepada para wali, karena dia sebagai ketua Sarasehan maka dia sambutan. Subhanallah Pak, sezaman itu berarti wali ini adalah lembaga dakwah yang memiliki satu organisasi yang cukup solid, manajemen yang cukup teratur. Coba bayangkan, sezaman itu mereka sudah mengadakan muktamar, ada sambutan, ada random acara. Oh, Masya Allah. Jadi tolong yang pinter IO itu bukan zaman sekarang aja, mereka itu hebat. Penyelenggaraan IO-nya coba bayangkan, transportasi kayak apa, mereka itu dari mana saja bisa kumpul tepat waktu. Masya Allah. Dan tempatnya di Giri Kedaton, berarti di Gresik. Jadi saya juga ke sana, naik ke atas itu ada 300 meter itu nanjak itu lebih, ya. Dan memang subhanallah Pak, kenapa tempat-tempat ngantornya para wali yang dulu jadi pimpinan itu di bukit dan dekat lautan. Di amparan Gunung Jati juga sama. Kalau antum ke sana itu ada tempat bukit yang kita bisa melihat lautan karena untuk memantau kapal-kapal yang masuk, terutama kapal musuh. Jadi dari situ itu kelihatan semua. Jadi cukup efektif, nggak pakai keker. Wah, ini dagang datang, ada komando atau musuh nyerang dan aman. Tuh. Masya Allah. Jadi mereka itu berpikirnya adalah strategis, berpikirnya adalah apa? Sangat sistematik. Jadi mereka ini bukan orang sembarangan, Pak. Jadi antum jangan ngira sunan-sunan wali-wali itu orang-orang yang hanya kerjaannya cuman wirid di masjid, apalagi cuman dongeng, main wayang, apalagi cuman topok. Itu. Masya Allah. Jadi kalau antum kunjungan ke tempat-tempat itu, mereka itu rata-rata adalah kelas raja presiden. Makanya kerajaan Giri Kedaton berarti kerajaan Giri Kedaton itu kerajaan. Jadi gitu. Kata Sunan Giri di dalam sambutan tersebut, Panedo malih prasana sadoyo den sami amicoro tingkahing mangarifat, den sami mufakat sampun dados parbetan. Bagaimana seorang pandito sabdo menyampaikan satu sambutan untuk menjaga persatuan kesatuan dan untuk menjaga mufakat, tidak ada sirik hati dan tidak ada luka hati habis musyawarah ini. Masya Allah. Tuh. Jadi seorang pemimpin yang mampu menjaga kesatuan kalimat, kesatuan hati, kesatuan putusan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesatuan barisan. Oh, itu. Dan sami amelingi panilingan, satu dengan yang lainnya saling mengingatkan.
Oh, masa wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wong puniki den dados sawiji. Oh. Jadi saling mengingatkan supaya tetap utuh bersatu. Sampun wonten kumalamar. Jadi keluar nggak saling curiga, nggak saling suudzon, nggak saling nyalahkan. Artinya diselesaikan semua tuntas di majelis ini. Kalau kita musyawarahkan enggak, katanya iya tuntas, di belakang ngomong. Di belakang rasani, di belakang rundel, enggak. Itu bukan prinsip para wali. Pangaweruhe den sami waspaos ing kahananing pangeran, tetap semua berujung kepada menjaga ilmu ma'rifat supaya tidak terkotori tentang masalah tauhid. Itu den sami waskito, makanya dipakai, ada waskito kan, itu perusahaan. Itu apa itu waskito mas? Artinya semua memahami secara mendalam. Kalau bahasa sekarang deep learning, deep mendalam itu. Nah akhirnya setelah itu mulai dibuka dialog. Yang pertama kali membuka dialog adalah Pangeran Bonang, yang insya Allah kapan-kapan kita bedah sebagian bukunya di sini, yang namanya Het Bung van Bonang atau Primbon Sunang Bonang. Wah itu lebih top lagi itu. Tingkahing pangaweruh iman tukit iku ora kaniko dening wong ahlul ma'rifat kang sampun waspada. Oh. Jadi soal masalah iman tauhid itu bukan soal lagi, bukan masalah lagi bagi orang yang ma'rifatnya sudah mendalam. Betul. Yang bikin permasalahan itu kan orang awamer itu, Pak. Yang bikin gaduh itu orang-orang apa? Nggak ngerti, apalagi suka ngeminter. Itu. Makanya problem manusia itu sering saya katakan ya nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Nah itu aja. Yang bikin masalah hidup itu manusia cuma dua, Pak. Manusia nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Itu. Kalau yang kedua masih mendingan. Yang parah itu nomor satu. Ya contoh orang yang nggak tahu diri. Gaji cuma 5 juta, 7 juta, mau kawin lagi. Itu namanya nggak tahu diri. Nah kalau gajinya 50 juta, nggak kawin lagi, itu dirinya nggak tahu. Kayak Pak Ketua DPR ini. Nah itu. Ini dirinya nggak tahu, perlu diberitahu. Pak, sebetulnya cocok loh, gitu. Nah itu. Nah ini kan biar meleng. Jadi, nah Pangeran ini terus kemudian disaut oleh Abe Sunan Bonang. Habis itu Pangeran Mojagung mengeluarkan pendapat. Jadi satu dengan yang lainnya peserta sarasian itu menyampaikan pendapat, audiensi. Coba bayangkan Pak, sekelas zaman itu loh. Ternyata cara musyawarahnya cukup canggih, cukup bagus. Tuh. Karso maniro iman tukit puniko ing akhirat. Buya kacarito malih dene tan ono puji malih pangabakti kang jumeneng waspadaning iman puniko ing mangka puniko inggih puji bakti. Oh, tuh. Menurut pendapat saya, iman tauhid itu di akhirat nanti tidak menjadi masalah lagi. Artinya apa? Iman tauhid nanti di akhirat sudah nggak dibutuhkan lagi, karena sudah nggak ada taklif, sudah nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu puasa, tauhid nggak dibutuhkan lagi. Coba, semendalam itu pemahaman mereka. Oh, apalagi Sunan Cirebon yang pertama kali mengusulkan Sunan Cirebon alias Sunan Gunung Jati
yang mengusulkan Syekh Lemah Bang Siti Jenar harus dihukum mati. Oh, ini makanya pernyataannya itu lebih kenceng lagi ini. Cuman Sunan Kalijogo agak sedikit membela. Makanya habis Sarasehan ini Sunan Kalijogo menulis buku namanya Suluk Linglung. Kenapa? Karena Sunan Kalijogo bingung. Linglung itu kan bingung. Ini yang benar sih, ini apa dihukum mati atau tidak mati? Tapi dia sesat. Tuh, makanya keluarlah Suluk Linglung. Tuh. Dan dari perenungan dia cukup panjang, keluarlah buku itu. Sebetulnya yang disebut dengan wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti itu tidak pernah ada. Zat Allah manunggal dengan zat manusia, maka dia mencoba untuk menggagas manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud yang bisa menyatu antara Allah dengan Tuhan. Itu hanya apa? Pemikiran, kelakuan yang menyatu dengan larangan perintah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ibadah, meninggalkan larangan-larangan, menjalankan perintah, itulah menyatunya. Gak ada hakikat zat itu menyatu dengan zat, kholik dengan makhluk. Yang ada adalah kristalisasi seorang hamba mengikuti taat kepada perintah Allah untuk dijalankan, larangan untuk ditinggalkan. Jadi di sini Sunan Kalijogo mencoba untuk menengahi. Tuh, makanya ing pangaweruh iku norakaya, pangeran iku kang sampurno ing pangaweruh kang ora nasar sarehing pangeran noranguninga rohe malih pangeran uga kang jaba jero. Pada pendapat saya makrifat itu tidak dapat diserupakan. Oh, jadi hadirin sekalian, zat, asma, sifat itu memang laisa kamitslihi syai'un. Jadi enggak benar Pak Sunan Kalijogo itu terkesan apa? Kejawen, kayak enggak ngerti tauhid. Enggak benar, ini lihat. Bahkan dia mengatakan bahwa makrifat itu tidak dapat diserupakan. Tuhanlah yang sempurna maha tahu, tidak akan menyesatkan apa saja yang dia perintahkan Tuhan. Kita tidak tahu tentang roh, Tuhan juga wujud zat luar dan dalamnya. Oh, Masya Allah. Nah, apalagi Syekh Bentong ini lebih apa namanya, alim lagi. Yang bernama Allah itu dialah Allah, mampu berada di dua kondisi, dia tak ada duanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di mana saja berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu. Mau apa lagi? Nah, ini mulai ini Syekh Lemah Bang disuruh untuk menyampaikan pendapat. Ini. Yo ingsun iki Allah. Loh, mulai kan? Yo ingsun iki Allah, endi se malih mapan orano malih saking ingsun iki. Ya aku inilah Allah, di mana yang lain memang tidak ada lagi yang selain aku. Ini mulai dia menampakkan dirinya, bahkan dari pernyataan sampai akhirnya itu semakin nyelekit, semakin aneh, akhirnya diputuskan untuk disesatkan makrifatnya Siti Jenar. Cuma tidak langsung dihukum. Tampak kalau kita lihat dari beberapa buku sejarah Wali Songo itu, Sarasehan ini dilakukan berkali-kali untuk memutuskan menasihatin Siti Jenar itu. Tapi berkali-kali Sarasehan diundang datang, tetap aja pernyataannya sama. Ingsun, yo ingsun iki Allah. Itu. Maka Maulana Maghribi mulai gregetan ini kan. Ini Tuhan memang benar, tetapi Anda jangan menganggap bahwa pernyataan Anda akan didengar orang.
benar untuk kamu sendiri. Gitu. Cara untuk apa? Membuka dialog supaya Siti Jenar itu apa? Interaktif. Anda benar, tapi kebenaran untuk kamu sendiri tidak akan didengar orang lain. Sadarilah dengan hati-hati, makrifat yang Anda ungkapkan kalau orang yang mendengarkannya nggak bakal laku. Tuh, Masya Allah. Tidak diragukan bahwa Allah model corak pikiran Syekh Lemabang laksana penari gambuh yang memukul pancang seraya berkata, siapa yang akan mengetahui namaku tanpa aku menyebutkannya sendiri. Ada yang tahu Pak orang awam? Ayo nama saya siapa? Tapi saya nggak menyebutkan nama saya. Ya? Semua para wali setuju, tetapi yang dicegah, yang dihalangi kata-kata Syekh Sidina. Namun bagaimana para wali itu mencegahnya? Nah, ini mulai tegas Sunan Gunung Jati. Janganlah ikuti pikiran itu, kamu nanti akan dihukum mati. Oh, wadah, langsung statement Sunan Gunung Jati tegas. Syekh Lemabang tidak dapat dicegah lagi. Sambil meninggalkan majelis dia berkata, nah mana lagi yang lain, jangan dikira ada duanya, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Sambil ngacir keluar, meninggalkan majelis. Sudah nggak ada adab. Tuh. Akhirnya majelis Sarasian dilanjutkan membahas masalah-masalah hukum, keislaman dan yang lainnya. Nah ini saya akan sampaikan langsung. Dia membahas masalah makna sholat dan sasarannya, arti surat Al-Fatihah. Itu antum bisa lihat nanti di bab yang ke-6 ya. Terus dan ajibnya Pak, bagaimana beliau-beliau ini, wali-wali ini membuat panduan yang sangat sederhana untuk orang awam Jawa, yang bisa dipahami dengan mudah. Dijelaskan tata cara sholat yang paling sederhana. Dijelaskan rukun sholat yang paling inti, yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin ditafsirkan apa? Sampun tuan wiki pupurik kaya ing Yahudi Nasrani iku. Hendaklah tidak sebagaimana orang yang Tuhan murkai, sebagaimana orang Yahudi Nasrani. Jadi bahasa purik itu marah, itu bahasa Kawi. Itu kadang dipakai di beberapa orang Jawa, purik ya. Purik itu apa? Marah. Tertib gerakan sholat, sampai diajari gerakan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Masya Allah. Tuh. Maksud dan maknanya. Terus hakikat manusia, Tuhan dan surga, sampai memantapkan keyakinan hakikat ini thayyib. Nah sekarang kita masuk langsung panduan Wali Songo tentang etika hidup dan cara beragama. Oh ini Masya Allah. Inilah sikap beragama membelakangi dunia, memilih orang yang baik untuk dijadikan kawan bermusyawarah dan memisahkan diri dari orang-orang ramai. Jadi kita itu jangan sampai sering nongkrong-nongkrong. Jangannya. Pertapa bagi orang mukmin beriman itu adalah duduk di masjid, iktikaf, sembahyang 5 waktu dan mengaji membaca Al-Quran. Benteng bagi orang soleh adalah 3 perkara: bangun di waktu malam, duduk menyendiri ibadah, ketenangan akan membuahkan hati pikiran yang tenang. Bangun di malam hari menyebabkan memperoleh cahaya di hati, adapun duduk menyendiri beribadah akan mudah membelakangi dunia. Tuh, Masya Allah Pak, Subhanallah ini. Nah yang lebih hebat lagi di sini, saya lewatin aja. Oke, sedikit saya baca. Ini Islam, kesolehan dan kesempurnaan.
Berislam yang sempurna itu pertama menjadi orang Islam, lalu menjadi orang mukmin, kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Islam, iman, ihsan. Udah, seperti hadis Jibril. Bagaimana pula tingkah laku orang yang bertakwa. Nah, inilah tingkah laku dari masing-masing hal tersebut. Tingkah laku dalam agama Islam, tingkah laku dalam akhlaknya. Jika tingkah laku serta akhlaknya tidak demikian, maka belum sempurna Islamnya. Orang yang dibenci oleh Allah hingga hari akhir adalah orang yang keterlaluan dosanya karena tidak memperhatikan perintah Allah dan seterusnya. Masya Allah. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu, yang terkecuali bagi semua orang Islam, dari perbuatan lainnya seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan. Bagi yang punya uang, kalau toh disimpan atau dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram, dan lakukan derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi janabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang-orang untuk melakukan sholat Jumat. Masya Allah. Ini Masya Allah yang harus dihindari, pokoknya lengkap. Langsung aja kita wejangan Syekh Ibrahim. Jadi ternyata Pak, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu sangat diidolakan, karismatik di kalangan ulama-ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh setelahnya. Sampai wejangannya itu dirawat terus. Di antara wejangan 25, ana loso ana bataken lampah kang karuhun, kang tanpa gawe, kang tanpa yekti, lawan Arab angulihaken artaning wong kinoyo. Saya baca bahasa Indonesianya aja karena antum bukan orang Jawa. Menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat karena dia tidak bermanfaat, tidak baik, dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil secara tidak sah. Cara taubat kalau dengan manusia apa? Mengembalikan duit yang diambil. Jika tidak mungkin mengembalikannya, maka dengan minta kerelaannya, karena yang disakiti hatinya itu akan bersikap baik jika diminta kerelaannya. Saya baca aja langsung bahasa Indonesianya. Berjuang keras sejauh dapat dilakukan setelah mengetahui. Itu 2. Nomor 3, jadi hadirin sekalian, kalau punya ilmu itu diamalkan. Itu Masya Allah wejangannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau punya ilmu diamalkan. Nomor 3, tidak akan berkata apapun kecuali sangat perlu, serta tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Berzikir terus pada setiap keadaan dan saat tempat. Nomor 4, mau menyadari bahwa dirinya berhutang kepada Allah, baik saat duduk, makan, tidur, juga dalam berbagai aktivitas lainnya, senantiasa tidak melupakan Allah. Karena apa? Karena banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wah, kalau kita itu merasa utang budi terus sama Allah Pak, ibadah nggak pernah berhenti, bersyukur nggak pernah berhenti. Nomor 5, tetap teguh berpegang pada peraturan meskipun dirayu pihak orang lain. Jadi sejak zaman dahulu Pak, orang baik itu godaannya besar. Wejangan Syekh Maulana suruh sabar. Mau menyadari bahwa dirinya berutang. Baik ini nomor 6. Rajin berguru kepada baginda Rasulullah telah bersabda, karena baginda Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka setan bertindak sebagai gurunya. Ini ana cari hadis, semuanya hadisnya bermasalah dan sebagiannya palsu. Jika tidak ada guru, carilah sanak saudara yang bisa menunjukkan kebaikan, anggap dia sebagai guru. Intinya Syekh Maulana Malik Ibrahim berpesan kepada umat Islam siapapun, dalam berilmu, dalam berislam, dalam mencari ilmu itu harus punya guru. Nomor 7, hendaknya tidak berbeda antara mulut dengan hati,
harus sejalan. Jangan terlalu berangan-angan tentang dunia. Masya Allah. Karena orang yang berbeda mulut dengan hati itu rata-rata apa? Menimbulkan sikap munafik. Diwecang itu. Nomor 8, hendaknya menempati janji, terpercaya dalam tingkah laku dan selalu bertindak dalam kebaikan. Nomor 9, hendaklah membatasi nafsu makan, pandangan mata dalam ucapan, karena jika sudah mengetahui keburukan dari nafsu, tidak akan ada yang bisa mengendalikan kesenangan dan kehendaknya. Orang-orang yang sering membual tidak akan punya kekuatan hati untuk bisa mengajukan penyesalan hati kepada Allah, karena kebohongannya di dalam berucap telah melebihi durhakanya dalam berbuat dosa oleh semua anggota badan yang lain. Masya Allah. Yang lebih hebat nomor 10 ini Pak, melaksanakan hukum dan amalia agama secara terang-terangan. Itu makanya dinyanyikan oleh Sunan Kalijogo kan, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Jadi sudah nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi, dan tidak berbincang-bincang dengan penganut Qadariyah kecuali terpaksa. Subhanallah. Jadi mereka ini sudah sangat mengenal dengan baik firqah-firqah yang ada, yang sesat. Di antaranya adalah Qadariyah. Makanya kalau di bukunya Primbon Sunan Bonang itu malah kita disuruh untuk menghindari firqah 73 yang sesat itu, yang benar cuma satu. Itu di antaranya Batiniyah, Mu'tangiyah. Saya nyari-nyari Mu'tangiyah itu ternyata Mu'tazilah. Ditulis di situ Mu'tangiyah. Itu Mu'tazilah. Tidak makan, tidak minum kecuali benar-benar lapar dan haus. Ini kunci. Dan tidak tidur kecuali sangat mengantuk, karena tidur antum enak. Masya Allah. Tidak berbicara dengan wanita yang menimbulkan nafsu birahi. Makanya yang chatting-chatting sama janda itu bertentangan dengan wajangan Sunan Wali Mbah Sunan Ibrahim. Itu. Memelihara pandangan tidak terlihat kecuali yang di depan mata. Jangan sok ingin tahu isi rumah kaum mukmin. Jangan melongo-melongo, jangan nengok-nengok, jangan ngintip, karena hal itu dianggap munafik oleh Rasulullah, yaitu orang yang suka melihat isi rumah orang. Oh itu. Yang nomor 14, selalu menjaga wudu. Oh kan? Kata Rasulullah, la yuhafidu alal wudu illa mu'minun, tidak menjaga wudu kecuali orang-orang mukmin. Nomor 15, tidak duduk bersama kaum munafik, menghasut, memfitnah, orang yang selalu menyelewengkan serta melecehkan agama kecuali dalam keadaan terpaksa. Nomor 16, tidak hanya berbicara soal dunia, tidak bertengkar dengan sesama Islam, tidak memastikan keberhasilan semua pekerjaan. Sebab memastikan hal seperti itu adalah munafik. Orang Islam jika menyatakan sesuatu kesanggupan harus dibarengi dengan mengatakan insya Allah. Subhanallah. Hebat ini ajaran. Kok yang ngaku pengikutnya wali aneh-aneh. Itu deh. Jangan menipu. Nomor 16, jangan menipu orang, jangan berbohong kepada orang lain. Beritahu dirimu sendiri dengan apa adanya dan jangan mengadu domba. Oh, itu bersosial. Jadi runut Pak, dari hidup pribadi, keluar diri sendiri, bersosial, berumah tangga lengkap. 19, hendaknya membimbing orang lain kepada kebajikan dan hendaknya mencegah orang lain berbuat buruk. Amar ma'ruf nahi mungkar udah mulai. Nomor 20, jangan mengikuti kehendak setan, jangan mempercayai setiap pengaduan, hendaknya berbicara memeriksa yang benar dan yang salah. Tabayun. Jangan main akomodatif, main telan, main percaya. Akhirnya antum nanti tersesat. 21, hilangkan sifat pemarah, tetaplah bersabar
dan tidak emosi jika ada yang menyebabkan kesalnya hatimu. Tuh. Hilangkan sini. Terus nomor 22, jangan takabur. Ini sudah mulai akhlak. Jangan takabur, jangan berbangga diri, meremehkan orang lain, membanggakan diri karena kekuasaan sebab berharta. Jangan berkata, siapa bisa menyamai aku? Dan jangan berkata, tidak ada orang yang aku takutin. Tanda orang yang sombong ialah suka kepada dirinya dan perkataannya sendiri dan tidak memperhatikan pendapat orang lain. Subhanallah. Persis seperti definisi Rasulullah. Sombong apa? Batarul haq wa ghamdun nas. Jangan mendengki, yaitu tidak suka apabila ada orang lain mendapat anugerah dan nikmat dari Allah, baik berupa harta, ilmu dan kemampuan lain. Jangan yang nomor 24, jangan berangan-angan dengan menyangka bahwa Allah itu jauh. Allah sayang sama kita, Allah dekat sama kita, Allah itu baik sama kita. Enggak boleh suudzon. Nah, terakhir nomor 25, ini yang hebat, Pak. Ini menunjukkan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu punya pesantren. Makanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang diantara putra terakhirnya kemarin menjadi Menteri Agama, Pak Lukman ya, itu bapaknya beliau ini, mengatakan Syekh Maulana Malik Ibrahim patut untuk dianugerahi Bapak Pesantren Nusantara. Betul. Karena cikal bakal semua pesantren dari beliau. Lihat nih wejangannya. Berupayalah sekuat tenaga untuk mencapai perkara berikut: kendaraan yang memuat banyak penumpang, rumah yang luas, kain yang panjang yang kuat, tebal, lampu terang. Rumah luas berarti banyak berbicara kebaikan. Jadi kan orang yang datang ke rumah antum betah jadinya. Itu. Siapa aja pengen datang ke rumah antum, luas kan jadinya. Untuk apa antum sekarang rumahnya luas? Orang datang 1-2, kadang nggak minat untuk datang, bahkan takut untuk datang, nggak suka untuk datang. Sama aja rumah antum itu sempit seukuran rumah yang dipetakan, karena jarang yang datang menghuninya. Kain yang panjang kuat tebal berarti kuat memegang kehormatan, karena kain itu simbol penutup kehormatan. Lampu yang terang benderang berarti pengetahuan kebijaksanaan yang benar. Oh, Masya Allah. Demikianlah hendaknya dalam persahabatan, bersikap adil ingin juga harus diperlakukan terhadap anak cucu dalam menyantuni dan menjaganya. Dalam hal makanan dan tempat tinggal sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, nah ini hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan dan jangan dihinakan. Ini kunci pendidikan, Pak. Wallahi, Pak, seandainya antum menjadi guru, nggak pernah ngasih apa-apa, antum kasih 3 ini, cukup antum telah memberikan pendidikan yang sempurna. Apa? Diberi kasih sayang, diperhatikan, jangan dihina. Itu inti daripada pendidikan. Makanya Masya Allah para ulama ahli tafsir, kenapa Allah setelah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb itu adalah pendidik, menyampaikan, menurunkan sifat bukan al-mutakabbir, al-jabbar, al-qahar, tapi ar-rahmanir rahim. Artinya seorang pendidik itu harus welas asih. Tuh, subhanallah. Ini saya itu merenungkan kalimat ini sampai terheran-heran, terkagum-kagum. Ternyata prinsip untuk mengelola lembaga pendidikan pondok, yang penting dari atas sampai bawah, sayang sama anak, perhatian sama anak, jangan menghina siapapun orangnya, dari keluarga apapun, mau miskin, mau kiri, mau siapapun. Tapi kenyataannya kan enggak. Ada guru pinter, komlot, tapi suka ngelecehin murid.
nggak perhatian sama murid. Pilih kasih sama murid, nggak jadi Pak. Makanya doa Nabi Musa ketika mau mendidik Fir'aun, murid paling seniornya. Gitu. Jadi nggak main-main. Gurunya Fir'aun siapa Pak? Kalah antum. Gurunya Fir'aun Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Seorang guru itu harus lapang dada. Wa yassir li amri, seorang guru harus mudah di dalam mendidik, mudah di dalam menyampaikan pelajaran, mudah di dalam memberikan metode pendekatan strategi pembelajaran. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam, yang tidak kalah pentingnya public speakingnya bagus, ngajarnya bagus, penyampainya bagus, akhirnya apa? Yafqahu qauli, murid paham. Untuk apa ente menjadi guru pinter, murid nggak paham? Untuk apa sekarang antum ngajar bertele-tele tapi murid nggak paham? Oh, Masya Allah. Yang terakhir yang disebut bertapa, yaitu melaksanakan sembahyang, membaca Al-Quran, duduk di dalam masjid, memilih teman duduk yang baik. Itu bertapanya Islam, diganti oleh para mbah wali itu. Nah ini Pak yang lebih konsep kesucian dan keteladanan. Ini Masya Allah, ini saya itu ada terkagum-kagum dengan wejangan itu. Terus etika. Nah ini etika guru, Anda lanjutin. Jadi antum akan menjadi pendidik guru yang top kalau antum mengikuti wejangan Mbah Wali yang jumlahnya ada 21. Masya Allah, ini kompetensi guru. Kalau saya jadi menteri, Anda aja pakai ini udah. Gak usah aneh-aneh, gak usah bikin kurikulum yang macam-macam. Kompetensi yang kita terapkan kepada guru-guru ini 21 kompetensi ini. 1. Masya Allah. Saya nggak baca bahasa kawinnya ya, karena baca nggak dibaca podo wae. Gitu. Mempunyai pengetahuan yang dinalar tentang hukum Islam, fikih, mengenal hal yang diwajibkan, dicela dan diharamkan. Itu utama pertama. Kompetensi guru adalah menguasai ilmu hukum, ilmu syariat, wajib, dicela, dilarang. Itu Masya Allah. Nomor 2, jujurlah di dalam bertindakmu dan ikutilah cara-cara hidup kaum muslim, jangan sembarangan, dan mencoba untuk melindungi orang yang murtad dari Islam. Oh, itu kriteria guru. Nomor 3, hendaklah berbuat berbudi baik, memperhatikan peraturan, berhati-hatilah dalam beragama, dan bertindak bijaksana dalam hidup. Ya. Yang nomor 4, kompetensi keempat, jadilah orang yang dermawan, penyayang, dan mau membantu orang yang mengalami kesulitan. Guru top itu Pak. Ada murid gak bisa bayar SPP, dibantu. Ada yang murid sekarang sakit, ditengok, bahkan diantarkan. Pak, antum tahu gak ceritanya Syekh Sulaiman, ownernya Rojihi, yang kaya raya itu? Simple. Dia ketika menyatakan pensiun, mengasih separuh dari kekayaan untuk dibantukan kepada agama sosial dakwah, separuhnya dibagi ke anak-anaknya, dia kembali hidup miskin. Yang dicari orang lain cuma satu, gurunya. Ditemukan tua, udah umur 80-an lebih. Siapa guru tersebut? Simple. Ketika saat beliau ini sendirian di kelas nangis karena nggak bisa ikut wisata teman-temannya, karena nggak punya duit, guru tersebut yang bayari. Dicari sampai berminggu-minggu ketemu, akhirnya dibelikan rumah dengan harga miliaran, lengkap dengan isinya, sebagai bentuk syukur, ngasih bayaran uang wisata yang ketika itu mungkin bagi guru tersebut nggak ada nilainya. Nilai yang paling tertinggi apa? Kasih sayang, perhatian. Itu
Coba bayangkan sekelas mau bersenang-senang, dirinya sendiri yang nggak akan bisa berangkat untuk ikut wisata. Tuh, Masya Allah. Makanya jadi guru itu welas asih, jangan pilih kasih, jangan menghina murid karena latar belakangnya tidak menyenangkan. Makanya guru itu jangan suka dapat ngambil hadiah dari wali murid, itu namanya suap. Karena hati antum pasti luluh, ngomongnya udah nggak kenceng lagi. Yang pulsanya nggak ada kenceng, yang pulsanya lancar, oh alon-alon. Kasihan, hati-hati, bahaya antum. Makanya kalau antum sudah berada di kelas, anakku, anakmu, anak kita semua, begitu. Nomor 5, nih, perhatian dan hargai sikap para murid. Anggap seperti anak cucu sendiri. Nah, itu baru saya omongin, anakku, anakmu, anak kita semua. Hendaknya diperhatikan makanan dan tempat tinggalnya, berarti pondok ini. Pondok. Jadi dulu Pak, belajar itu enggak ada yang pulang pergi, semuanya tempat, di suatu tempat dididik 24 jam oleh wali itu. Makanya diperhatikan makanannya, tempat tinggalnya. Kalau full day, ya pulang ke rumah. Hingga punya kesempatan melaksanakan agama Islam, juga membimbing mereka hingga tidak ragu-ragu dalam menjalankan agama. Jadi kalau belajar itu tuntas. Makanya ada prinsip ketuntasan di dalam belajar. Ini prinsipnya sudah diteguhkan oleh para wali. Demikian juga bila memiliki karyawan, sampai karyawan punya perusahaan Pak, hendaknya disantuni seperti murid, tidak disakiti dan tidak dipaksa bekerja terus di luar batas kemampuannya. Jangan menyebabkan susah hatinya dan hendaknya berusaha membuat senang hati orang yang lain. Jika ada kesalahan, jangan langsung dibentak, tetapi hendaknya diperingatkan dan ditunjukkan dulu peraturannya dengan penuh kasih sayang. Tapi jika keadaan memaksa, boleh diambil tindakan apabila sampai hati. Subhanallah, SP1, SP2, SP3. Aturan kepegawaian dibikin dasar-dasarnya oleh wali itu. Itu kayak zaman wali itu sudah ada perusahaan loh Pak. Sudah ada pekerja. Subhanallah. Dan ini inti daripada hubungan kerja. Intinya ini, nggak ada lain. Yang lainnya itu hanya tambahan. Intinya itu jika ada kesalahan, yang namanya karyawan mungkin baru masuk, perlu adaptasi, mungkin nggak paham aturan, nggak paham SOP, peringatkan dengan cara kasih sayang. Jangan dibentak, jangan dimarahi, itu intinya Pak. Betah itu karyawan Pak. Problematika karyawan itu nggak betah karena 3, nggak cocok dengan atasannya, nggak cocok dengan temannya, nggak cocok dengan gajinya. Kan itu aja toh. Itu cocok atasan, nggak cocok teman, keluar. Cocok atasan, cocok teman, nggak cocok gaji, ya keluar. Nah itu konsepnya Mbah Wali itu bagus sudah. Siapapun yang ingin mengambil tindakan, hendaklah tidak lebih daripada menakut-nakutin. Jadi murid itu jangan langsung digampar, jangan langsung dikasih sanksi, suruh push up, dikasih tahdir dulu. Awas ya, nanti kalau kamu seperti ini terus bisa nggak naik kelas. Oh kan gitu. Makanya cara mendidik zaman dulu itu, kalau memberikan peringatan biasanya guru duduk di kursi, dipanggil berdiri. Kalau sekarang kita lagi nyantai, saling duduk, saling berdiri. Kalau menakut-nakutin, kita berdiri, dia duduk. Nah itu pas. Kalau nggak percaya untuk praktekkan. Nah, itu. Makanya kalau terlambat panggil, sini. Kenapa kamu terlambat? Iya Pak, tadi nyuci Pak, bantu ibu. Oh gitu, lain kali nyuci disegerakan. Ya, dia takut, tapi ada semacam kasih sayangnya masih.
Tapi kalau berdiri ditunjuk begini, wah ini udah teror ini. Gitu kan gitu. Nah, lanjut nomor 7. Utamakan pekerjaan untuk akhirat daripada dunia. Jadi guru itu harus akhirat oriented. Jangan cuma gaji oriented, dunia oriented, yang gak akan ngajar secara tulus. Ini bedanya Pak, guru-guru zaman Wali Songo, zaman dahulu daripada sekarang. Sekarang sudah dikasih gaji double-double, tunjangan double-double, sertifikat double-double, juga masih absen, juga masih pinjer nitip. Nah inilah. 8. Berhati-hati dan tertib di dalam menjalankan peraturan agama. Dengan peraturan agama itu otomatis peraturan sekolah terjalankan, peraturan daerah terjalankan, peraturan apapun. Karena apa? Sosok yang paling terpenting Pak, inti daripada kehidupan itu kata Imam Al-Mawardi, diri yang mau diatur, rukun, damai, 3 materi cukup. Udah, itu asas kehidupan, asas kemanusiaan. Yang penting pribadi mau diatur, hidup rukun, materi cukup. Mau cari apa lagi antum? Hah? Nggak ada. Nggak banyak aturan, itu lebih enak. Makanya Zulkarnain ketika datang ke India, tanya sama orang-orang India itu, kenapa aturan di negerimu kamu sedikit sekali? Jawabannya simple, karena pemimpin kami adil, rakyatnya nurut. Selesai. Kuncinya itu, pemimpinnya adil, rakyat nurut. Untuk apa bikin aturan? Masya Allah. Nih kunci. Nomor berapa tadi? Nomor 9. Berani tanpa khawatir dengan ucapan orang lain. Artinya qulil haq walau kana murra, ucapkan yang benar kepada siapapun walaupun pahit. Itu prinsip guru. 10. Bersabar dan suka memaafkan. Itu guru Pak. Guru itu sabar, jangan pendendam, sering memaafkan. Namanya murid itu sedang berkembang. Makanya nggak ada anak yang bodoh, yang ada anak-anak yang proses untuk menghilangkan kebodohan. Nggak ada anak yang lemah, anak yang sedang proses menggali kekuatannya. Proses. Makanya jangan dibentak-bentak, jangan dimarahi, sabar. Dia itu berproses untuk sholat, dia berproses untuk membaca, memahami. Bahkan pelajaran-pelajaran yang ada itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang pahamnya separuh, ada yang 70%, ada yang 20%. Wajar. Makanya bersabar dan suka memaafkan. 11. Pasrah kepada Allah dan tidak berputus asa dalam berusaha mengajar mendidik. Tuh. 12. Bertindak dengan tujuan murni mengejar keselamatan dunia akhirat. Jadi prinsip saya berangkat dari rumah sampai sekolah, ke rumah lagi, itu untuk cuma cari keselamatan. Itu guru harus punya kompetensi. Kalau itu muridnya berhasil semua itu. 13. Jika berhasil atau tidak dalam usaha, maka hendaknya diterima dengan senang hati. Jadi seorang guru kalau melihat anaknya belum pinter, maka tetap lapang dada, senyum, telaten, dan bahkan senang sayang kepada anak tersebut. Nggak mangkel ini diajar-ajarin, nggak pinter-pinter kamu ini gimana sih? Tuh, mau diapain? Nilai cuman segini, beli pisang aja nggak dapat, dimarah-marahin. Jangan. Nomor 14, menuruti perintah Allah tanpa membantah. Sami'na wa ata'na. Itu guru. Wong dia aja digugu ditiru, ternyata dirinya sendiri suka bantah, ngeyel, bangkang lah, gimana kontras. Guru itu digugu ditiru kok dia sendiri ngeyel. Sami'na wa ata'na. 15, menerima dengan sukacita jika mendapat cobaan Allah terhadap dirinya dan hatinya tetap tenang. Sosok guru itu Masya Allah sabar dengan cobaan, sabar dengan ujian,
tahan banting, tenang menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Makanya awet. Itu. Di sini diuji melarat sedikit aja langsung mundur. Kerja di Pertamina. Pernah ada guru yang ngelamar ke sekolah saya. Ustaz, ana boleh nggak sementara ngajar di rumah antum? Ini daripada nganggur lagi ngelamar ke Pertamina, kurang ajar loh. Itu. Emangnya pesantren saya ini tempat toilet di rest area apa? Ya, dibuat untuk singgah sesaat, enak aja. Murid-murid buat percobaan, kelinci percobaan, ini anak orang mas. Ya, menerima dengan sukacita jika mendapatkan cobaan Allah terhadap dirinya dan hatinya tetap tenang. 16, tetap bersabar menghadapi sakit atau mendapatkan kesusahan hati. Ya ujian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa jasmani, bisa rohani, pikiran sedih, ya gundah gulana, macam-macam. 17, teguh dan tidak tergoyahkan apabila hendak menjalankan perbuatan baik. Kenapa? Pasti diuji, nggak ada ujian. Makanya teguh, tidak tergoyahkan apabila hendak menjalankan perbuatan baik. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, bekal amar ma'ruf nahi mungkar itu ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. 18, bersyukur dan taat kepada Allah. Jadi syukur ketika mendapatkan nikmat, syukur ketika mendapatkan ujian cobaan, sabar ketika melakukan dosa, istighfar. Nah kan gitu Pak. Nah nomor 19 nih, menyembunyikan saat sedekah. Jadi kalau sedekah itu jangan dipamer-pamerin, apalagi ngasih hadiah. Tadi itu Syekh yang ngasih bayaran, muridnya yang tidak bisa wisata. Tahunya kapan? Setelah Masya Allah berapa puluh tahun. Nah terakhir nomor 21, merahasiakan ibadahnya dari sesama manusia, jangan ria. Tuh, Masya Allah. Nah ini terakhir yang bagus juga. Adapun tingkah laku orang mukmin menyangkut perilaku kerohanian, sikap mempribadi, menyesal bila berbuat cela, bersikap sabar, kasih sayang, menghayati, selalu mengingat mati, bertakwa kepada Allah, membelakangi dunia, tidak suka bersenang-senang, bersikap sabar, selalu bertawakal. Nah ini mengenali kebajikan dan keburukan. Sebentar, ada yang wejangan yang bagus lagi nih terakhir nih. Mana nih? Yang hebat itu pembatal keislaman 10 Pak. Masya Allah, ngeri pembatal keislamannya ya. Jadi Syekh ini menyampaikan pembatal keislaman seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Nawaqidul Islam. Di antaranya ikut menyembah berhala kaya wong anembah braholo, mengikuti pepujian atau ucapan keagamaan orang kafir. 3, ikut mengeluarkan sesaji, merendahkan wahyu Allah dan memaki Allah dan Rasulnya, utusan Allah. Dan nomor 6, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. 7, menganggap sunnah hal yang wajib dan sebaliknya. 8, mengaku sebagai nabi. 9, menuduh orang muslim dengan tuduhan kafir. 10, senang apabila dianggap kafir atau murtad. Ini sebentar, ana nasihat kesehatannya yang cukup bagus Pak. Nih yang terakhir nih. Nah ini nih, oh udah selesai. Oke.
Mungkin jam berapa Pak? Masih ada waktu? Oke, kita buka tanya jawab, insyaallah. Ya. Nah ini saya terakhir, adapun hal-hal yang membuat cerahnya hati supaya antum sehat, bahagia, hati cerah, maksudnya hidupnya itu sejahtera. Satu, sembahyang, yaitu melaksanakan sholat. Ngaji Al-Quran berarti mengaji Al-Quran. Alungguh ing masjid, duduk di dalam masjid. Ngucap-ucap lawan pandito, bercakap-cakap, memperdalam ilmu agama dengan ulama. Jadi ulama itu bahasa kawinnya itu pandito, ya. Terus kemudian nomor 5, amilih rewang ing alinggih, memilih teman duduk yang soleh. Andalangi anginanin pangan menyendiri dan mengurangi makan. Jadi jangan banyak makan, karena orang banyak makan itu cepat tua, cepat elek, cepat bokek juga itu, dan badannya nggak sehat. Mencegah omong kosong, jadi jangan suka omong kosong, ya. Terus banyak bertaubat. Ini antum insya Allah sejahtera. Nomor 8. Oh, monggo. Ini udah mulai masuk acara kondangan lagi. Oke. Oke. Terus kemudian membantu sandang untuk anak yatim, masya Allah Pak. Jadi antum jangan ada lepas nyantunin yatim piatu, ya. Nah yang lebih berobat dengan sinar matahari, masya Allah. Ternyata obat sederhana, murah, dan juga tidak pakai usaha yang berat, matahari. Antum keluar aja dapat, duduk aja sehat. Coba, daripada antum sekarang senam, daripada antum sekarang ini fitness, bayar mahal, keluar ada matahari, kita ambil, masya Allah, sehat. Mengambil air wudhu, makanya sering wudhu. Nomor berikutnya 12, banyak minum air. Oh, masya Allah, ini kesehatan ini. Nah 13, sujud diiringi perasaan bahwa dirinya hanya tercipta dari tanah yang dibakar. Jadi ketika antum sujud, itu antum merenungkan asal usul antum itu ternyata tanah. Itu subhanallah. Ini masya Allah, ya. Saya pokoknya kalau merenungkan ajaran ini subhanallah, ya. Yang terus yang sangat sukar dilaksanakan menurut baginda Ali bin Abi Thalib, pemurah pada waktu masih kaya, memanfaatkan waktu pada saat masih sehat, memaafkan pada waktu marah, waspada pada waktu di tempat sunyi, berkata jujur hendaklah itu diperhatikan. Nah ini, jika ulama itu tidak mengajarkan 5 hal tersebut, suatu hal yang menyebabkan kamu menjadi berhati-hati karena ketinggian budimu, maka kamu menjadi perwira, karena usahamu maka kamu tidak pantas. Ya, ini ada sebagian ini kosong, karena orang maka antum baru mengatakan dia itu ulama. Jadi kalau sekarang ada ulama, ada kiai, ada guru, hasil pendidikannya tidak menyebabkan kamu hati-hati, tidak menyebabkan budimu itu tinggi, tidak menyebabkan kamu itu harus usaha. Kalau enggak pantas untuk menjadi orang. Maka jangan dikatakan itu guru, ulama, kiai. Itu guru itu menghasilkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, sekarang saya akan bagikan hadiah. Siapa yang datang malam tadi? Tadi malam. Semua. Masih ada pertanyaan? Paling tua umurnya. Saya ambil umur 80 ada? 80, 75, 80. Berapa Pak? 70. 75? Belum ada. 70? Ah, nih kasih Bapak. Ini.
Kasih. Iya. Selamat mana? Oh ya. Habis. Udah. Dah. Sekarang pertanyaan, sebutkan 9 wali itu yang dimaksudkan siapa? Ya. Loh, enggak apa? Loh, ya. Silakan masuk. Aduh, ada yang dengerin deh. Sunan? Yang ke-9 siapa? Hah? Sunan? Bonang. Sunan Muria? Siapa yang bisa ngulangin? Ya, silakan. Yes. Antum pakai hafalan nggak? Muria. Muria. Ya, udah. Enggak apa-apa, enggak urut. Nih, dari hafalan lebih bagus. Ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan nama kakek saya. Oh. Pasti enggak tahu. Ini kasih. Samsudin bapak saya. Kakeknya siapa? Nggak tahu pastinya. Oke, sekarang sebutkan 3 atau 2 aja deh ajaran Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada, silakan 2 aja. Oh, ya, silakan Pak. Apa? Hah? Maju aja Bang, maju aja enggak apa-apa. Ya udah, cukup, situ. Silakan. Ajaran wali yang lainnya, enggak apa-apa, kasih. Sekarang sebutkan siapa nama Raja Sriwijaya yang mengirimkan surat ke Umar bin Abdul Aziz. Ya, siap. Indra Warman, Masya Allah. Silakan. Silakan. Terus pertanyaan terakhir karena cuman ini. Sebutkan 5 saja kompetensi guru menurut versi wali. Ya, silakan. Masya Allah. Gak apa, berarti nyatet kan? Kasih. Bagus nih. Insya Allah kita cukupkan sekian. Ya. Hah? Ada yang jawab memang. Iya, silakan. Izin bertanya Ustadz, kenapa Wali Songo lebih terkenal dari Jawa? Bukankah awal mulanya dari Sumatera? Inilah makanya saya katakan hasil penelitian saya, istilah Wali Songo itu adalah akal-akalan pujangga keraton. Karena pada saat itu keraton itu kehilangan legitimasinya di depan kaum pesantren.
kaum santri. Kenapa? Karena keraton itu sudah mulai bermusuhan dengan kaum santri saat Amangkurat I membantai ulama bersama keluarganya Giri Gedaton kurang lebih 5.000 sampai 6.000 orang. Dibantai, dibunuh di lapangan keraton. Itu di Jogja sana. Dan itu datanya cukup akurat, bahkan data-data itu di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh sarjana-sarjana Belanda, sarjana-sarjana Australia, di antaranya Ringkles di dalam kitab Indonesia Modern itu disebutkan kurang lebih 5.000 sampai 6.000 dibantai, dipenggal satu-satu lehernya, anak istrinya. Bahkan Tom Raffles, antum baca bukunya Tom Raffles, The Histories of Java, itu buku cukup tebal dan itu ringkasan sejarah Jawa yang hasil pembacaan dari kitab-kitab Jawa dia. Jadi Raffles ini hebat, Pak. Jadi dia itu menguasai bahasa Kawi. Dia punya museum Trowulan dikasihkan. Terus yang hebat lagi, kan dia pernah bertugas di Bukit Tinggi, istrinya kena malaria. Kemudian akhirnya dibawa ke Padang, itu pun gak sembuh, akhirnya dibawa ke Bogor untuk penyembuhan. Demi kesembuhan istri tercintanya, maka dia dibikinkan kebun yang lengkap dengan tanaman-tanamannya, yang sekarang namanya Kebun Raya Bogor. Itu milik pribadi Raffles itu. Dan dibawakan bunga tersayangnya istrinya, yaitu Rafflesia. Bunga itu nggak ada namanya sebetulnya, dinamakan nama dirinya Raffles, makanya Rafflesia. Dan itu diletakkan di kolam, makanya ditanam di situ. Masih ada sekarang kolamnya itu. Dan setiap pagi berjemur untuk penyembuhan malaria di saung gazebo yang gaya Eropa. Masih ada itu, duduk pagi di situ sambil melihat bunga Rafflesia kesayangannya sambil berjemur matahari, mati juga di akhirnya. Wah, dia kehilangan. Pokoknya nggak ada istri yang bisa menandingi menurut dia. Ya. Dan banyak peninggalan-peninggalannya, cuma dia mengangkut seluruh manuskripsi yang dia dapatkan selama dia itu menjajah, berada di Indonesia menjadi jenderal gubernur yang mewakili Inggris, Prancis dan negara-negara sekutu, karena Belanda ketika itu dikalahkan oleh mereka dan tidak sepaham dengan mereka. Akhirnya Tom Raffles yang berkuasa, dia mengumpulkan manuskripsi, hampir mendapatkan 4 kapal besar penuh diangkut ke Inggris, yang sekarang lagi diusahakan oleh Kementerian Kebudayaan untuk diambil. Cuman sayangnya 2 kapal itu tenggelam, yang sisa 2 kapal itu ya. Ini ya, ini karya dan ini beberapa peninggalan dia ya, sampai sekarang adalah Kebun Raya Bogor. Itu masih banyak di beberapa daerah ini ya. Oke, antum baca kitab The Histories of Java, itu saya sempat membaca itu sampai khatam, kurang lebih kalau nggak salah itu berapa ribu halaman begitu, tulisannya kecil-kecil segini gedenya. Nah itu menceritakan tentang kondisi Jawa dari A sampai Z. Nah, itu termasuk kehidupan ekonominya, sosialnya, masyarakatnya, pemerintahannya, politiknya, dakwah Islamnya, agamanya, semua diceritakan. Dan di alat-alat kehidupan mereka, dari mulai saat walimahnya, saat takziahnya, saat
perbekalan ini, alat-alat pertaniannya, perdagangannya, pasarnya, semua ada di situ dan gambarnya lengkap. Jadi benda-benda kuno itu ada di Inggris semuanya. Tuh. Terus bagaimana pakaiannya, jadi pakaian anak-anak, pakaian perempuan, pakaian laki-laki, ada semua. Yang petani, yang pedagang, yang bangsawan, ada semua. Yang menarik, jadi zaman dulu itu perempuan belum boleh pakai BH, koteka sebelum kawin. Tuh. Itu dulu. Itu pakaian asli pribumi Jawa. Dan cuman boleh pakai itu jarit, pakaian dari pusar perut sampai lutut gitu. Nah nanti kalau sudah nikah baru boleh pakai baju itu. Ini pakaian asli Jawa. Itu dijelaskan semua di situ. Terus migran-migran yang dari Arab, terus bagaimana yang komentar paling pedes sama habaib itu, yang paling nggak enak itu. Itu paling pedes komen-komennya sama orang Arab, terus kemudian dari Portugis, Spanyol, semua ada komen-komennya yang hidup di Jawa. Itu, ini Stomfes Raffles, dialah yang berjasa mempertahankan benteng yang ada di Malaka, Malaysia, Al-Famosa, yang awalnya udah mau dihancurkan oleh tentara Inggris. Dipertahankan, pintu gerbangnya masih ada sampai sekarang. Karena memang dia pecinta manuskripsi, pecinta penggemar barang-barang mewah, antik, dan juga barang-barang yang kuno klasik. Itu ya. Baik, lanjut. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya bila istri menerima nafkah dari suami dari pekerjaan suami yang tidak halal menurut syariat? Yang lainnya nggak ada kaitannya Wali Songo ini. Ya, terus. Ya ada kaitannya sejarah dulu, diutamakan. Ustadz izin bertanya, mengapa terjadi penyesatan di masyarakat terkait sejarah Wali Songo yang kita ketahui dan yang sampai kepada masyarakat umum? Apa penyebabnya? Di sini distorsi dilakukan oleh orang-orang Eropa, ya terutama penjajah, dan sekelompok orang-orang Yahudi didukung oleh ahli sejarah bayaran Indonesia Nusantara ketika itu. Contoh faktual adalah buku yang sudah diteliti oleh Profesor Dr. Hamka yang 80% isinya bohong, yaitu apa? Tuan Kurau, karangan Onggan Parlindungan itu. Buku ini rujukannya dari dari itu loh, dari kertas-kertas yang berserakan, bahasa Jawanya apa itu ya, ada primbon, ada kronik yang ditemukan di Klenteng Sampokong, Semarang. Itu menjelaskan tentang sejarah Wali Songo yang semuanya dicinakan. Jadi wali-wali itu semua turunan Cina. Itu. Ini semuanya setelah diteliti oleh Profesor Dr. Hamka, 85% palsu. Kemudian dari beberapa data, buku-buku yang menceritakan Wali Songo itu semua menyorot dari sisi seperti yang dikatakan Ahmad Mansur Suryanegara di dalam kitab Api Sejarah. Itu 2 jilid besar lumayan, antum baca, itu cukup representatif untuk rujukan sejarah. Kita mengatakan Wali Songo itu hanya diceritakan atas nama Islam, ajaran isi muatannya tetap Indo-Buddha animisme.
Siapa mereka yang menceritakan? Berarti mereka yang ingin memalsukan itu. Gitu. Dan ini saya dapatkan betul-betul ketika menulis Wali Songo ini selama 10 tahun. Bagaimana buku-buku itu dikesankan semua wali itu manusia sakti, mondroguno ora tedas paluning pande otot kawat balung wetsi, pokoknya manusia bim salah bim. Contoh aja kisah pertarungan Ki Kedu dengan Sunan Kudus. Jadi Ki Kedu ini punya kesaktian peringan tubuh, datang dari Kedu Magelang, naik nampahnya padi. Wah, itu dinaiki langsung melesat seperti pesawat ulang-alik atau pesawat siluman. Dalam hitungan menit nyampe Kudus Magelang. Antum naik pesawat aja masih butuh 1 jam. Setelah nyampe di sana, muter-muter, naik turun, melayang-layang sambil ngeledek Sunan Kudus. Kudus, keluar lo. Kalau berani memenuhi tantangan kesaktian saya, jangan cemen cuman ada di masjid. Karena Sunan Kudus sedang zikir sholat di masjid, jadi gak ngeladenin. Ternyata teriakan-teriakan dari atas itu makin menggema, makin menyakitkan, maka akhirnya Sunan Kudus keluar. Kedu turun kalau berani ngelawan kesaktian saya. Turun, naik lagi, diledek. Akhirnya nggak sabar juga Sunan Kudus, maka ajian serat jiwa dikeluarkan. Ditariklah kesaktian peringan tubuhnya, Ki Kedu langsung nampahnya oleng. Melesat kemana-mana, akhirnya jatuh ke tempat yang kotor, yang comberan, namanya Jember. Itu makanya Jember itu bahasa Jawa apa artinya? Comberan, kotor. Makanya daerah tempat jatuhnya dia namanya daerah Jember. Ini namanya cok gali cok, digali-gali cocok, godak gadek gatuk gitu. Apalagi kesaktian, adu kesaktian antara Sunan Giri dengan Begawan Minto Semeru. Itu lebih top lagi. Yang paling banyak memakan waktu di film Wali Songo. Paling banyak waktu adu kesaktian itu karena menarik dari sisi fiksional itu. Karena pertama Ki Begawan Minto Semeru melemparkan udeng, kan orang itu kan ada udeng itu yang suka dipakai oleh Gubernur Jawa Barat itu kan gitu, itu udeng itu dilempar, ternyata melesat, kenceng sekali, pokoknya pesawat pun kalah gitu. Ternyata Sunan Giri tidak kalah saktinya, langsung jubahnya itu dilepas, bisa nyalip itu, bisa mendahului terbangnya, meluncurnya udengnya Ki Begawan Minto Semeru. Ketika jatuh pun lebih dahuluan jubahnya Sunan Giri, menanglah Sunan Giri. Cengar-cengir dia. Belum, jangan sombong dulu Sunan Giri, masih ada. Karena janji pokoknya kalau menang kamu saya bunuh, kalau saya kalah saya masuk Islam, gitu. Akhirnya kesaktian yang kedua dikeluarkan. Dia ngubur, yang dikubur itu tidak diberitahu oleh Sunan Giri. Nanti tebak Sunan Giri, yang saya kubur itu apa? Padahal dia ngubur 2 angsa. Dikubur di pucuk gunung Patukangan. Nggak tahu di mana Patukangan itu. Namanya aja fiksional, ciri-cirinya apa, kapan, di mana, nggak pernah bisa dijawab. Itu namanya dongeng. Terus kemudian terbang turun ke tempat Sunan Giri lagi. Tebak Sunan Giri, apa yang saya kubur? Yang kamu kubur adalah 2 naga besar. Langsung terkekeh-kekeh. Ternyata ilmu kamu cetek Sunan Giri. Kalah dia, udah siapin pedang, bunuh nih Sunan Giri. Jadi kita cek dulu. Dicek, dua-duanya terbang ke pucuk gunung. Mana ada orang yang terbang kalau nggak di dunia pewayangan. Langsung dalam hitungan detik
nyampe pucuk gunung tempat nguburnya dua angsa. Setelah dibongkar ternyata keluar dua naga besar. Cocok omongannya Sunan Giri, kalah ini Begawan Minto Semeru. Nah gimana Minto, bener kan yang saya omongkan? Wah langsung malu tersipu-sipu, padahal sudah nyiapin pedang. Belum, Sunan Giri masih ada. Langsung Begawan Minto Semeru menerbangkan telur ribuan, dan anehnya telur itu dilempar mapan di atas angkasa. Tuh. Terus kemudian diambil satu persatu, dijatuhkan, nggak pecah oleh Sunan Giri, nggak pecah. Wah kalah lagi. Nah terakhir baru mulai duel kesaktian. Tetap yang menang Sunan Giri. Ini semuanya adalah cerita horor, cerita nggak ada faktanya. Kalau orang Jawa sakti seperti ini Pak, nggak mungkin perang kalah sama Belanda. Tapi kan perang kalah terus. Nah itu tinggal diambil aja itu pelurunya, tiung, udah mau nembak kosong gitu. Itu aduh. Jadi cerita yang seperti ini dimayoritaskan, dipopulerkan, didominasikan di dalam cerita-cerita Wali Songo. Yang lebih hebat lagi, pernikahan Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, anak kerajaan Banyuwangi itu, ya, Menak Sembuyu, ya. Itu karena banyak orang yang nggak suka Maulana ini orang dari Arab, sementara Hindu Buddha masih banyak. Tukang masaknya ini kurang ajar Pak. Disembelain daging ketek, daging macan, daging macam-macam, ular termasuk, supaya Syekh Maulana Arab ini makan barang-barang haram. Ternyata berkat karomahnya, langsung makanan-makanan yang mau dimakan tersebut hidup lagi. Yang daging monyet, hidup monyet. Yang daging ular, hidup ular. Jadi pada waktu walimahan itu ketek, ular berloncatan. Nah, hal seperti ini benar enggak? Itu. Sementara wali yang pedagang, wali yang pendakwah, wali yang sekarang hebat, bagaimana lobby-lobbynya, Perdana Menteri, Raja aja takluk. Nggak mungkin Pak tanpa ilmu public speaking, nggak mungkin tanpa ilmu psikologi. Bagaimana dia bisa mengislamkan Jawa yang dulu animisme, dinamisme Hindu Buddha menjadi Islam? Nggak mungkin dengan ilmu-ilmu saja itu. Tapi kan kenyataan begitu. Sunan Ampel dakwah ke Madura dicegat oleh preman-preman, oleh maling-maling, rampok-rampok, langsung dibikin kaku semua begini, nggak bisa bergerak. Setelah dia sadar tapi bisa ngomong, minta maaf sama Sunan Ampel, kembali bergerak lagi. Ini semuanya yakin kinerja dakwah yang begitu sulit payah, yang begitu berat dakwah, yang tantangannya tidak seperti sekarang, hilang ditelan legenda, cerita-cerita rakyat, dan juga cerita-cerita yang sifatnya dongeng. Kinerja yang sebenarnya para wali bisa hebat mengislamkan tanah Jawa itu bagaimana? Hilang, nggak ada, nggak bisa kita tiru. Coba Pak, kalau cara-cara dakwah mereka yang sukses menyulap minoritas menjadi mayoritas terbukukan dengan baik, insya Allah bisa menjadi panduan dakwah kita. Tapi sayang itu nggak ada semua. Ada tadi itu, alhamdulillahnya masih ada keropak ferara, daun rontal lontar yang menyisakan sebagian kecil dari peran ajaran dakwah para wali, dan juga Edvok Van Bonang. Itu Pak ya. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup? Insya Allah cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi khalfiyat, latar belakang, melatari pemikiran, ide, gagasan dakwah antum di daerah Curup ini dan di Nusantara ini. Kembali Islam menjadi kokoh dan kukuh di negeri tercinta kita ini insya Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.